Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Fuzna dari Universitas Brawijaya. Adapun saya, Nanik Safiatin, selaku pembicara pertama, ingin menanggapi terkait mosi, yaitu perlukah adanya pencabutan subsidi BBM. Ya, tentunya sangat perlu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kenaikan harga BBM ini resmi per 3 September. Kebijakan ini dilatar belakangi karena ketidaktepatan sasaran subsidi, yang mana 70% penikmat subsidi berasal dari kalangan yang mampu. Dan seperti fakta yang telah diungkap oleh Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani, di mana anggaran subsidi dan kompensasi meningkat 3,5 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Tidak hanya itu, kondisi eksternal seperti adanya perang Rusia-Ukraina juga melatar belakangi adanya kenaikan BBM ini. Dengan kondisi yang bisa dibilang sangat mengkhawatirkan ini, maka hal inilah yang juga mendorong kenapa pemerintah sampai menaikkan harga BBM. Nah, adanya pencabutan subsidi yang menyebabkan kenaikan BBM ini juga bertujuan untuk mengurangi minyak kualitas rendah dan beralih kepada minyak yang berkualitas tinggi seperti yang telah tercantum dalam Perpres 191 tahun 2014 dan Perpres 69 tahun 2021. Jika kita melihat kondisi sekarang, tidaklah perlu khawatir lagi sebenarnya akan kenaikan BBM ini. Pasalnya, kondisi perekonomian kita sudah membaik. BPS menyebutkan ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan 2 tahun 2022 di tengah resiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat. Perkembangan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,44% YoY, jauh di atas pencapaian triwulan sebelumnya 5,1% YoY. Ini artinya menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat sudah mulai normal dan masyarakat tidaklah terbebani akan adanya kenaikan BBM ini. Saya Vira Bisyari sebagai pembicara kedua dari tim Pro mengatakan bahwa dari latar belakang tersebut sudah sangat jelas bahwa peningkatan BBM itu menjadi solusi yang sangat tepat, di mana apabila BBM tidak dinaikkan maka hal ini akan berdampak luas. Di antaranya pertama yaitu berimbas pada keuangan negara, di mana pemerintah memaparkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 itu telah membengkak 3 kali lipat dari 502,4 triliun. Selain itu, lebih dari 70% subsidi BBM sudah dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, sehingga alokasi ini sudah sangat tidak efektif. Kita tahu juga bahwa transportasi menyumbang 1/5 dari emisi karbon dioksida global, di mana hal ini bersumber dari Our World in Data Eurocontrol Maret 2022. Nah, di mana perubahan iklim menurut United States Global Climate Change Program, emisi berdampak negatif pada sumber daya pertanian, sumber daya air, kesehatan manusia, serta meningkatnya karbon dioksida. Sehingga apabila masyarakat meremehkan subsidi ini dengan bersifat impulsif terhadap pembelian kendaraan BBM karena harganya yang murah dan terjangkau tadi, maka hal ini juga akan berdampak pada peningkatan emisi karbon, di mana kita tahu juga bahwa menurut data dari BPS terdapat 136,13 juta unit kendaraan bermotor pada tahun 2022. Nah, dengan data tersebut maka otomatis emisi karbon akan terus meningkat karena semakin banyaknya jumlah kendaraan. Dimana kita tahu bahwa apabila BBM dinaikkan, hal ini akan berakibat baik, dimana diantaranya yaitu subsidi itu bukan berarti semata-mata akan dihilangkan, justru akan dialihkan untuk BLT sehingga akan lebih tepat sasaran. Nah, BBM juga apabila dinaikkan, maka otomatis masyarakat yang akan melakukan pembelian BBM akan berpikir 2 kali dan akan berefek pada psikologis masyarakat bahwa mereka akan semakin paham untuk esensi penggunaan kendaraan, yaitu untuk digunakan terhadap kegiatan yang penting saja, dan kemudian emisi karbon juga akan berkurang karena intensitas dari kendaraan tadi juga berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Hafiz sebagai pembicara ketiga pada forum debat kali ini, di mana tim kami sangat setuju dengan adanya peningkatan harga BBM di masa pasca pandemi COVID-19 seperti ini. Hal itu mengingat dengan adanya kenaikan harga BBM ini, nantinya subsidi yang diberikan ke masyarakat akan jauh lebih terarah dengan berbagai program ke depan seperti bantuan langsung tunai dalam bentuk permodalan yang diintegrasikan dengan berbagai pelatihan untuk para UMKM. Dan tak hanya itu, dengan adanya pengurangan subsidi yang beroutput pada kenaikan harga BBM, nantinya juga akan menurunkan tingkat demand atau tingkat permintaan terhadap BBM itu sendiri. Alhasil dapat menurunkan tingkat emisi karbon yang ada di Indonesia, mengingat 1/5 dari emisi karbon yang terdapat di Indonesia dimulai dari kendaraan bermotor itu sendiri. Adapun dari tim kami sangat setuju dengan program pemerintah dengan adanya kenaikan harga BBM di masa pasca pandemi COVID-19 seperti ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.